Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita senang banget ya Gina, akhirnya Noe kembali lagi. Senang banget loh. Sini dong Noe. Kita udah sangat merindukan Noe ya. Welcome to Ngopi again. Selamat pagi. Gina Budi, ya ampun. Waduh, udah berapa episode kita nggak ada Noe ya? Ya pokoknya kalian tega lah. Iya. Gimana lah Noe, jadwalnya padat ya kan? Alhamdulillah ya Allah. Kemarin sampai jarang pulang ke rumah sih. Pergi pagi, pulang pagi gitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Nah, tapi Gina selain jadwalnya Noe itu padat ya kan, itu jadwal mengurus anak sekarang. Oh iya, selamat ya. Iya, terima kasih. Selamat buat baby boynya. Iya, wah. Tahu ya, wah. Pokoknya saya sehat dan selalu bahagia sekeluarga ya. Nanti diundang ya kalau mau akikahan. Amin, ya pasti, itu pasti kok, tenang aja. Iya, pemirsa juga diundang dong semuanya. Oh, itu kalau gitu 18 kambing ya. Bukan 2 kambing. Ya udah kita sama dulu pemirsa ya. Wah, apa kabar nih pemirsa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat hari ini ya. Karena hari Senin ya. Selalu berjumpa dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Gina hari ini cantik banget. Terima kasih. Pakai outfitnya ala-ala apa ini ya, batik terus tapi kayak kebaya-kebaya gitu kebaya ya. sedikit batik kebaya gitu ya kayaknya ya. Iya benar-benar cantik banget, nggak biasanya gitu. Iya dong, karena kan hari ini hari spesial. Ya. Tunggu dulu. Terus biasanya masuk Budi kayak mana, jelek gitu? Ya juga ya, nggak Kan seperti biasanya biasa. pakai- Emang aku biasanya Budi Pakai jelek. jaket gitu. Oh gitu. Ya kayak ini kayak betul-betul kemeja, perempuan gitu iya. ya. Ini Emang biasa nggak perempuan? Ini wanita banget Iya, gitu ya. Berarti aku harus sering-sering seperti ini dong. Iya. Pakai kebaya gitu ya. Iya, pakai Terus kebaya. belakangnya gendong jamu ya. Beda dong, itu mbok jamu gitu. Ya nggak apa-apa juga sih sampingan kalau nggak siaran gitu pemirsa ya. Iya jadi inspirasi ternyata ya. Jadi hari ini spesial banget Budi. Iya. Tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini hari Senin. Hari Senin. Ya hari Iya. Senin. Kan? Ini hari ini memperingati Hari Kartini di setiap tanggal 21 April. Iya. 21 April. 22 April tau gak hari apa? Hari ulang tahun keponakan aku. Salah, hari Kartono. Iya. Dia suka-suka dia aja memang ya. Iya. Tapi kalau nggak ada dia nggak rame. Benar. Masa gitu lah. Dia limpol lah dulu. Nanti lah. Kenapa jadi dia yang rugi? Biasanya dia minta limpol sama kita kan. Jadi pemirsa tentunya ya sebagai momentum untuk merayakan perempuan-perempuan Indonesia yang berbakat di berbagai bidang. Benar sekali. Jadi semangat Kartini hari ini tidak hanya tentang pendidikan dan juga kesetaraan. Benar. Tetapi juga bagaimana peran wanita ya dalam menjaga masa depan bumi khususnya pelestarian lingkungan. Wow, ngomongin masalah menjaga bumi, pelestarian lingkungan ini cocok banget loh sama tema kita hari ini Gina. Iya benar banget, karena tema kita adalah Peran wanita dalam pelestarian lingkungan. Wah. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa sih? Temanya saya hari ini gak di briefingin. Oh iya. Jadi aku di kamera diam aja gini. Aku siapa gitu. Ya, tugasnya kan cuma nyanyi Iya. gitu sih. Iya, Kalau cuman kalau kan Noe bisa- mau pegang ini juga ya udahlah. Nggak, Nah. biasanya kan Budi aku ada ikut-ikutan sedikit Budi dikasih tahu ini cuman ya udahlah nggak apa-apa lah Iya. gitu. Ya nggak usah lah ya. Jadi yang hari ini hadir juga seorang Kartini-Kartini masa kini. Wow. Ya, pokoknya punya karya dan memberikan dampak lah untuk seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Kartininya single gitu ya. Selalu begitu pemirsa Biar saya ya. jadi Kartononya gitu ya kan. Nanti tanyain langsung aja Bu. Oke. Ya. Ada siapa sih Gina? Ada siapa? Kan kamu narasumber kenal. kita. Oh, iya. Kenal nggak kamu? Tadi kan udah kenalan ya kita. Ya, tapi cuman kenalannya kan malu-malu, nggak Iya. berani. Laki-laki mah kayak gitu pendiam gitu, nggak berani gerasa gerusuk gitu. Jadi halo cuman gitu doang. Padahal tadi udah minta nomor WA. Nggak ada minta nomor WA kan juga kirim CV yo. Oh kirim CV ternyata. Ya udah langsung panggil yuk. Boleh. Langsung panggil ya. Ini dia. Sama-sama. Sama-sama nih. Sama-sama Iya. dong, ya. Kirain Gina sendiri. Sama-sama biar kompak. Kita nama panggilan dulu karena nama panjang panggilan. banget Iya, ya kan. ini belum lagi gelarnya loh. Briefingin dulu ini nih namanya Iya. ya. Ini, sama ini. Ada gini ya. Oke ya. Ya makasih ya. Oh, Oke. Suara 1, 2, 3 ya. Oke. Pemirsa langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Karina dan Debbie.
Karin, Debbie. Wah, sini dong di tengah, di tengah. Ini saking kan luar biasanya nggak di briefing, saya nggak tahu mana Karina, mana yang Debbie ya. Ini yang Karin. Oh ini Kak Karin, ini Kak yang Debbie. Iya. Udah? Udah, assalamualaikum, selamat pagi Kak Karin dan Debbie. Ya, udah sarapan? Sudah. Wah, saya belum. Ada limpul nggak? Sedikit aja Ya nyebut memang kayak gitu udah pergi ya sana Ya, ya. saya sini aja ya, daripada ngerusuh ya. Nyanyi aja ya Noe. Iya, nanti kita jumpa lagi ya Kak ya. Oke. Tepuk tangan dong buat Karin dan juga Debbie. Untuk lebih enak lagi ngobrol kita sambil duduk kali ya. Oke, silakan. Nah. Kita hari ini senang banget ya Gina ya, bisa ketemu wanita-wanita hebat. Apa tadi? Kartini kekinian masa gini ya, masa kini. Iya. Namun sebelum kita ngobrol minum dulu kali ya. Harus ngopi dulu ya pagi-pagi. Ya kan? Aromanya tercium dari jarak 1 kilometer. Minum ya pemirsa. Kita pemirsa juga punya kopi di rumah ataupun snack-snack sambil diminum sambil dimakan ya supaya makin semangat di hari ini. Iya, oke. Wow. Kalau ngopi tuh harus ada gitu di akhirnya ya. Aku udah nggak bisa lagi karena dari subuh tadi belum minum. Langsung habis ya. Langsung habis. Oke. Nah langsung saja pemirsa kita kenalan dulu dengan kedua narasumber kita yang keren banget lah mereka berdua ini ya. Di sebelah saya ya ini ada Karina Nur Syafira Alihta. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar? Sehat, saya kabar Kak. Aku sehat juga. Di sebelah Budi ada siapa? Di sebelah kiri aku ada Debbie Angelia Yulia Sari. Tepuk tangan dong buat Debbie. Oke, nah. Kabar Kak Debbie, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan dari aura wajahnya ya. Aura-aura air wudhu gitu ya. Sejuk gitu ya kan. Iya, beda kayak Gina. Gina auranya aura keibuan, kan memang udah punya anak kan ya. Iya. Dia improve, dia hampir improve tadi aku tahu kan. Kamu mau menghina saya sebenarnya. Bukan kan kita Kartini kan, kalian gitu ya. Aura keibuannya ada ya? Iya ya, kalau Gina kan emang udah aura Kartini yang benar-benar udah memiliki anak begitu kan. Tapi tetap cantik kok Gina. Oke, jadi kali ini ya mereka berdua ini pemirsa ya memang sangat berinisiatif ataupun peduli ya terhadap lingkungan. Benar. Ya, dan mereka juga udah punya program atau punya yayasan nih ternyata. Nama yayasannya adalah apa Budi? Kalau kamu Namanya adalah Aksata Aksata Pangan. Pangan. Iya. Ini kan bener kan? Ya, jadi kalau kita cerita lingkungan ya, kan itu tidak hanya melulu tentang sampah, limbah dan sebagainya ya. Tapi ternyata ada yang lebih spesial nih dari teman-teman Aksata Pangan. Karena mereka mampu mengelola makanan berlebih ini. Nah, jadi makanan tahu kamu? Kan tadi udah ngobrol sedikit. Tapi secara detailnya biar mereka yang menyampaikan ya. Jadi kita penasaran ini Aksata Pangan gitu mengelola makanan berlebih untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan begitu ya. Jadi nggak mubazir makanan tersebut Gina. Tapi sebelum itu kita mau tanya kegiatannya dulu dong ya. Ini sehari-hari gimana? Apa sih Budi Aksata ya? Aksata Pangan atau memang ada kegiatan yang lain? Dari Karin dulu. Aku saat ini memang sibuk dengan Aksata Pangan karena salah satu pekerjaan ya yang udah kita sama-sama inginkan dan bangun. Jadi ya pasti fokus utama di Aksata Pangan, tapi aku juga ada freelance lain juga karena background aku juga teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Ya, teknik lingkungan. Jadi selain berkecimpung dan membangun Aksata Pangan, aku juga freelance ngerjain dokumen lingkungan ataupun dan karena basicku di communication and community engagement, jadi juga kadang-kadang aku jadi mentoring untuk kegiatan-kegiatan digital marketing. Oh gitu. Kalau Debbie gimana? Kalau aku memang yang pertama itu fokusnya di Aksata Pangan kegiatan sehari-harinya. Terus di samping itu aku ada punya UMKM bisnis kecil itu jualan cookies dari rumah. Dari buah? Dari mana tadi? Cookies dari rumah. Oh dari rumah. Dari rumah. Kirain dari buah. Iya.
Oke, keren ya. Keren Waduh. banget. Gina katanya kemarin mau belajar masak, mau bikin cookies juga, belajar dong sama Debbie. Iya, udah belajar, nanti kita belajar ya. Bisa. Privat ya. Yang penting free dong. Oh, boleh. Inilah wanita ini ya kan, dikit-dikit free ya gitu. Iya. Tapi kalau aku lihat sih background dari Karina sama Debbie ya ini memang ada kaitannya ya sama lingkungannya. Apa memang itu yang menjadi motivasi kalian? Tapi mungkin boleh diceritain dong apa sih motivasi kalian terjun langsung untuk peduli terhadap lingkungan sekarang? Kalau aku sendiri, motivasi terbesar aku mungkin karena lingkungan keluarga ya yang sudah ngebuat akhirnya bisa lebih peka terhadap isu-isu lingkungan. Terus kemudian ya pasti yang paling andil, paling besar sekarang karena background aku memang di teknik lingkungan. Kita juga belajar terkait pencemaran lingkungan, pelestarian lingkungan, hal-hal itu yang jadi background awal akhirnya aku dan bersama teman-teman sekalian untuk ngebangun si Aksa Tapangan ini. Oke. Kalau Debbie, kalau aku tuh kayaknya mulai sadar ya, itu kan aku backgroundnya di kesehatan masyarakat. Kami satu alma mater rupanya. Iya. Iya, nah kami kakaknya setanggung berapa? 2012. Oh iya. Budi? Lebih muda saya. Budi 2013. Oh, jadi berarti kakak senior Kakak ya? ini peminatannya apa? Casling. Casling. Oh, sama berarti. Oh, nggak pernah ketemu kalian? Bukan, maksudnya bukan sama dengan aku, sama lingkungan kan mereka. Iya, aku epit. Oh, epit. Kelihatan kan cerdasnya. Iya. Siapa lagi yang menyapu halaman sendiri? Gina kalau nggak kita sendiri gitu kan. Ya, jadi Reunian ya sekalian. jadi berawal dari karena background kesehatan masyarakat kan ngelihat tuh kepedulian dan kesadaran diri sendiri sih lebih ke kesehatan diri sendiri awalnya kan. Jadi kayak berkaitan dengan kesehatan terus kesadaran diri sendiri untuk untuk peduli terhadap lingkungan tadi karena kan memang juga peminatannya casling gitu kan. Jadi udah lebih terjun ke masyarakat, udah ngeliat gimana kondisi lingkungan masyarakat dan dialami sendiri juga gitu. Jadi awalnya juga terkait sama Aksa Tapangan, aku tuh awalnya nggak suka buang-buang makanan gitu, kayak berusaha untuk nggak selalu ngabisin apa yang dalam piringku. Nah ternyata gabung di Aksa Tapangan, ternyata ada isu ini nih ketahanan pangan gitu kan, cocok nih. Jadi mulailah kayaknya sejalan nih untuk masuk ke Aksa Tapangan gitu. Oke, luar biasa. Keren banget ya kalian, luar biasa loh. Kita masuk ke Aksa Tapangan yuk. Iya, boleh Karena dong. memang kita udah penasaran ya kan. Ini ya. bagaimana sih mekanismenya begitu ya kan proses, karena ini kan tadi membagikan makanan-makanan yang berlebih ya begitu. Nah, tapi kalau kita boleh tahu ini dari tahun berapa Aksa Tapangan ini terbentuk gitu? Oke, Aksa Tapangan ini awalnya terbentuk sebetulnya cikal bakalnya pertama kali di tahun 2018 namanya Food Truck Sedekah. Kalau ada yang pernah dengar Food Truck Sedekah. Nah, awalnya itu di tahun 2018 menjadi dari komunitas anak muda yang dari masjid ke masjid untuk ngebagiin makanan secara gratis setiap hari Jumat biasanya selesai sholat Jumat kita ngebagiin itu gitu. Nah, kemudian itu tahun 2018. Jadi kalau kita selalu bilang itu embrionya kita gitu. Nah di tahun 2019 kita kedapetan donasi telur kecil waktu itu. Telur kecil yang tidak bisa masuk ke dalam pasar supermarket ataupun ke dalam pasar tradisional karena dia tuh nggak layak untuk dijual karena terlalu kecil. Padahal sebenarnya masih bagus untuk dikonsumsi. Telur ayam ini ya? Telur ayam. Okay. Telur ayam kecil yang ukurannya tuh kalau misalnya kita bilang nggak estetik lah gitu kan kalau zaman sekarang. Nah jadi mungkin tidak ada yang mau membeli. Jadi kita dapat telur itu di tahun 2019. Terus kita mencari tahu kok ini tuh ada isu apa gitu. Kenapa akhirnya ada makanan dari sebuah telur membuat kita belajar banyak hal gitu. Jadi 2019 itu membuat kita mencari isu apa sih sebenarnya dari telur-telur itu kalau dibuang gitu. Oh, kita menemukan ada dua isu. Yang pertama itu adalah isu sampah makanan. Terus yang kedua itu ada isu yang namanya kelaparan. Sehingga kita berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan untuk ngebuat isu ini supaya bisa mulai mengecil gitu. Nah, salah satunya adalah dengan membangun sebuah food bank. Jadi di 2020 kita percaya bahwa untuk menjadi sebuah entitas yang lebih besar dan terus berdampak dan bermanfaat, kita akhirnya berpikir bahwa untuk membangun sebuah food bank lah namanya. Jadi namanya food bank ini tapi masih
tidak mainstream di Asia Tenggara ataupun terutama di Indonesia gitu. Jadi kita mencari sebuah pembelajaran, kita ketemu toolkit namanya How to Build a Food Bank dari Global Food Banking Network. Itu ngebuat kita akhirnya belajar ngebuat feasibility study gimana membuat sebuah food bank di Kota Medan. Akhirnya tercetuslah di 2021 kita secara hukum legal untuk menjadi sebuah food bank yang namanya Aksata Pangan, legal secara hukum namanya Yayasan Aksata Pangan Indonesia. Itulah asal mula kenapa akhirnya kita berubah bentuk menjadi sebuah organisasi nirlaba, bukan hanya komunitas, karena kita ingin bisa menjadi organisasi yang lebih dapat dipercaya pertama, terus organisasi yang bisa berdampak dan bermanfaat, dan yang ketiga kita nggak cuma karena awalnya namanya Food Truck Sedekah gitu, takutnya ada dalam entitas satu entitas agama, jadi kita berpikir bahwa untuk menjadi yang lebih besar dan tidak diskriminasi kita harus mengubah namanya yang gitu. lebih general, lebih gitu general ya? Karena punya makna kan, terutama Aksata Pangan ini. Benar-benar. Aku salut sih ya dari telur tadi yang ukurannya kecil ya, di bawah standar biasanya, tapi bisa menjadi organisasi sebesar ini gitu ya, yang tentunya banyak bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Nah, kalau Kak Debbie sendiri join ke Aksata Pangannya itu kapan? Nah, aku dari awal juga dari Food Truck Sedekah tuh 2018. Nah, jadi si foundernya ini kan founder Food Truck Sedekah kemarin ngajak teman-temannya nih untuk buat join lah untuk ngebuat si Food Truck Sedekah. Termasuk aku salah satu temannya yang diajak si foundernya untuk nge-build si Food Truck Sedekah. Jadi udah dari 2018 sampai sekarang. Oh, oke. Jadi memang berkontribusi dari awal ya. Yes. Oke, sudah join dari awal. Nah, pemirsa kita masih akan ngulik lagi ya beragam informasi dari Aksata Pangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Oke, kita masih bersama dengan Karin dan juga Debbie. Yes. Ya, kita pengen tahu juga ini ya, untuk sebuah organisasi yang manfaatnya itu banyak banget ya, apalagi ini berhubungan dengan makanan. Kita tuh ada berapa orang yang terjun langsung begitu? Saat ini sebenarnya kalau tim Aksata Pangan sendiri kita ada 7 orang. Ya kalau tadi ngomong Kartini masa kini, berarti kita ada 6 orang perempuan di dalam tim dengan 1 laki-laki, one man one show. Kemudian saat ini kita punya sekitar kurang lebih 100 relawan atau kita biasa sebut namanya Food Rangers aktif. Food Ranger aktif. Yang bantu kita untuk ngedistribusiin makanan. Gitu. Nah, kita boleh tahu nggak itu makanannya dari mana aja? Makanannya kita banyak dari kita sebenarnya sebagai penjembatan bank makan. Aksata Pangan kan sebetulnya adalah bank makanan. Kita itu adalah penjembatan antara masyarakat yang atau ya orang-orang yang memiliki akses pangan berlebih dengan orang-orang yang tidak memiliki akses pangan berlebih gitu. Akses pangan. Nah, yang dari kita dapatkan itu seluruh dari rantai pasok makanan, food supply chain, mulai dari packers, food, sampai ke dalam food service gitu. Food manufacturer juga ada. Oke. Nah, jadi memang banyak tempatnya begitu ya? Banyak tempat yang memberikan pasti sampai saat ini. Salah satunya itu toko roti, hotel. Oke. Tapi gimana nih awal perkenalannya itu untuk bisa ngasih tahu lah ke para pembuat vendor gitu ya? Vendor lah ya, pembuat makanan-makanan ini kalau misalnya berlebih nih boleh kasih ke kita tuh awalnya tuh gimana? Pertama kali adalah kita menjalin relasi kali ya, karena networking itu penting gitu. Jadi yang pertama itu adalah menjalin relasi, kita melihat adakah kenalan kita yang bisa memberikan makanan berlebih ke kita. Pertama kali mulai si Aksata Pangan sendiri kita dapatnya awalnya itu dari wedding. Jadi makanan-makanan wedding kan ya Indonesia kalau pesta nggak mungkin nggak punya banyak makanan kan, karena kalau misalnya kehabisan makanan malu gitu. Jadi pasti biasanya punya makanannya itu dipesan sebanyak mungkin supaya tidak malu gitu. Nah makanan-makanan itulah yang berlebih dari situ dipanggillah Aksata Pangan waktu itu pertama kali. Kemudian dari aktivitas-aktivitas yang sudah ada saat kemarin akhirnya kita menginformasikan melalui media sosial, karena media sosial sekarang cara paling
dahsyat untuk meng-engage atau raise awareness gitu. Nah, jadi yang kedua itu adalah dari sosial media. Kemudian dari sosial media kita bertemu dengan mengajak food manufacturer, food service ataupun lain-lainnya untuk bekerja sama bersama kita gitu melalui dengan diskusi panjang, proposal dan lain-lain. Itu sih cara kita untuk mendapatkan makanannya gitu. Oke, tapi ini untuk makanan-makanan misalnya udah dapat nih ya. Nah, Kak Debbie nih kira-kira gimana sih cara ngedukasi masyarakat nih? Wah, ini ada makanan berlebih nih. Kadang-kadang kan ada trust issue nih di masyarakat. Oh, makanan apa nih gitu dari ya mana kan? nih gitu dari ya mana kan? gitu kan? Kira-kira gimana nih ngedukasi masyarakat untuk apa ya? Meyakinkan bahwasannya ini layak untuk dimakan layak gitu. untuk dimakan begitu ya, ataupun ya untuk peduli lah juga terhadap makanan dan juga lingkungan gitu. Kira-kira gimana Kak Debbie? Ya, kalau kita sih biasanya pertama kali kita ada quality control. Nah, jadi dari tim kita emang udah ngecek dulu nih makanan memang benar-benar masih layak atau enggak. Kalau yang udah nggak layak kita pisahin juga, kita kasih ke maggot. Yang nggak layak, yang layak kita kasih ke masyarakat. Nah, di masyarakatnya kita kerjasama dengan Kepling, kepala lingkungannya, atau ada warga yang menanggung jawabin gitu kan. Kita biasanya kasih kupon, dengan cara kasih kupon ke Keplingnya, nanti Keplingnya itu yang menyerahkan ke warga untuk membagi-bagikan kupon tadi gitu. Jadi kita udah janjian, setelah itu kita kumpulkan warganya, terus kita di situ edukasi. Kita edukasi, kita dari mana, ini makanannya dari mana gitu kan. Kita dapat makanan berlebih dan masih layak konsumsi karena udah kita quality control tadi. Terus kita kasih tahu juga kapan batas waktunya ini harus dikonsumsi gitu. Misalnya nanti ada dapat roti atau dapat sayur, ini harus habis ya Bu di 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, dan kita juga udah udah memperkirakan gitu berapa banyak satu orang atau satu warga dapat berapa supaya makanan tadi itu segera dihabiskan dan tidak terbuang sia-sia juga kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan makanan dari Aksata Pangan ini ada indikator nggak? Ya, apakah semua masyarakat boleh gitu dapetin atau kayak ada prioritas-prioritas tertentu bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan begitu? Nah. Kalau masyarakat yang menerima makanan dari Aksata Pangan, yang pasti adalah masyarakat prasejahtera atau betulan masyarakat yang membutuhkan gitu. Bagaimana gitu? Biasanya kita langsung kalau kita melakukan pendataan bersama kepala lingkungannya. Apakah dia masyarakat prasejahtera, terus masyarakat prasejahtera yang bagaimana gitu. Karena yang sampai saat ini yang kita distribusiin makanannya itu pasti ke anak-anak, ke disabilitas, orang disabilitas, dan satu lagi adalah orang tua gitu. Kemudian bagaimana mengetahui gitu? Kita melihat dari apakah dia termasuk dalam keluarga miskin atau keluarga yang kita biasa namanya aspiring middle class. Dia belum di dalam angka masyarakat atau keluarga sederhana, tapi dibilang miskin juga tidak miskin gitu. Kalau misal kayak pandemi kemarin, ketika ada pandemi, keluarga yang tidak sederhana dan tidak miskin ini, ya itulah yang paling berdampak akhirnya menjadi keluarga miskin. Tapi tetap ada prioritas di situ ya, yes, seperti anak-anak, kemudian juga orang tua, begitu. Nah, kita pengen tahu juga ini, tadi kan ada 6 orang perempuan, 1 laki-laki. Kalau secara struktur divisi itu apa aja nih tugas-tugasnya? Karena kan pemirsa juga pengen tahu nih, apakah semua turun langsung nih ke 7-7-nya untuk bagiin, ketemu Kepling dan sebagainya, ketemu para food rangernya juga, nah atau seperti apa gitu? Kita tuh ada 7 orang, 6 perempuan dan 1 tim, 1 laki-laki. Yang pertama itu pasti struktur, kita tuh ada board of director di atasnya, kemudian ada setelah di BOD kita ada CEO. CEO itu perempuan, Laras namanya. Terus habis itu ada saya sebagai Karin sebagai Chief Communication and Community Engagement. Ya kalau CEO saya nggak perlu bilang dia kerjanya apa ya, dia memantau semua pekerjaan harusnya gitu. Nah kalau saya lebih ke bagaimana komunikasi, terus melakukan engagement ke penerima manfaat, ke food rangers, ke media dan lain-lain gitu. Terus ada Debbie sebagai Chief Operating Officer. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab mendistribusikan makanan gitu, ya itu tugasnya Debbie. Oh iya, tugasnya Kak Debbie. Nah kemudian ada Chief Development and Partnership. Kalau nanya bagaimana kita mendapatkan makanan, dapat pendanaan karena kita adalah yayasan, itu tugasnya teman kita namanya Alan. Dia laki-laki sendiri yang ada di tim. Terus di bawah
di bawah chief yang ada itu ada tim lain, ada 3 orang. Yang pertama itu ada social media and graphic designer di bawah chief communication, di bawah communication and community engagement, namanya Sasa, perempuan. Terus di Debbie ada 2 tim, itu ada di logistik sama program itu ada 1 orang, Indah, sama ada finance and administration itu ada Lilis, 1 orang juga. Jadi pas 6. Berarti ada tugasnya masing-masing begitu ya. Tapi yang paling menarik adalah ada banyak relawan yang bisa bergabung gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu nih, pasti pemirsa di rumah juga tertarik gitu, ingin bergabung jadi relawan, juga ingin membantu Aksata Pangan untuk bisa peduli kepada masyarakat. Itu gimana sih caranya? Yang pertama adalah follow Instagram kita di @aksata pangan, oke? Ya. Karena kalau ditanya bagaimana caranya, karena semua pengumuman itu cuma ada di media sosial. Karena kita tidak ada pengumuman di luar media sosial. Kemudian ketika dia menjadi food range bagian dari media sosial, dia pasti bakal dapat informasi kapan kita open recruitment gitu. Itu yang pertama. Terus kalau ditanya tadi bagaimana, kita itu tidak terlalu menspesifikkan harus bagaimana, tapi kalau misalnya menjadi volunteer kita, alangkah baiknya dia itu di atas 15 tahun. Kenapa? Karena agak riskan kalau misalnya kita ke masyarakat tapi dia masih anak-anak, dan sebagai tim Aksata Pangan kita perlu menjaga anak-anak kan, lebih spesifik, lebih detail gitu. Jadi abis ini kita bisa gabung juga ya Budi untuk ikut teman-teman bantu, karena memang seru banget ya program-programnya, kegiatan-kegiatannya, karena memang banyak banget masyarakat yang juga membutuhkan, daripada makanan itu dibuang kan, sayang kan gitu. Nah, tapi kayaknya Gina cocok itu masak banyak aja gitu. Nah, emang sengaja dilebihin, jadi tinggal telepon sama Aksata Pangan gitu ya kan. Ada gitu ya. Ide bagus ya. Iya, masak kayak orang pesta gitu kan, mau wirid gitu ya kan. Masak banyak gitu, udah setengah bagiin. Ide bagus, nanti aku belajar sama Budi. Iya, aku jago masak loh. Belanjanya aja Bu. Oh, belanjanya. Aja sama Budi, nanti masak aku. Oh gitu, iya berarti aku koordinasi sama Bang Nanda ya. Begitu ya. Iya, tapi ada kejadian-kejadian ataupun kegiatan kendala yang gitu ya. Kegiatan sih yang belum kendala nih. Kegiatan yang tak terlupakan gitu, atau kegiatan menarik. Oh, momen yang paling memorable gitu ketika kita melaksanakan penyebaran makanan ini gitu. Nah. Kalau di aku ya, awal-awal dulu distribusiin ke masyarakat nih, yang paling ingat sampai sekarang tuh jadi pembelajaran juga sih buat kita. Pas kita ke masyarakat, terus masyarakat kan nih kita dapat donasi, dia kayak berupa kecap Saus tiram. Saus tiram gitu. Cuman kan memang dia kalau buat masyarakat yang belum pernah merasakan, itu kan kayak nggak tahu ya. Terus masyarakatnya ini ngamuk-ngamuk. Ini kok rasanya kayak gini gitu kan. Kenapa? Dia kayaknya nggak pernah masak kangkung pakai itu. Mungkin bisa jadi gitu kan. Iya. Terus ini kok, terus ada dapat susunya ini rasa pokat. Kan mungkin pokat ya agak aneh ya gitu kan. Terus ini kok rasanya kayak gini. Jadi saya sebagai tim yang turun pada saat itu kayak mencoba lah menjelaskan ke bapak itu, dan mencoba langsung mencicipi di depan warga lain gitu. Ini tuh memang, dan coba mencium juga kan, ini memang kayak gini aromanya dan rasanya, itu susunya ini emang seperti ini gitu. Jadi itulah yang masih teringat. Jadi kayak bapak itu tuh sampai ngamuk-ngamuk gitu kan ke kami. Jadi itu yang buat pelajaran juga buat kami, ternyata ada mungkin banyak warga yang nggak tahu nih cara mengkonsumsinya gimana, emang aromanya seperti apa, karena belum pernah kan gitu merasakan sebelumnya si produk ini gitu. Wah, ini pengalamannya seru, berkesan ya. Jadi ada edukasi lagi, ada makanan dengan rasa ini. Tapi panik nggak sih saat itu? Masih panik ya? Iya kan? Baru kita dekat banget tuh sama masyarakat gitu kan, mana lagi bapak itu ya kan, ini gimana ini gitu, udah nada-nada tinggi gitu ya kan. Tapi kita tetap stay gitu ya kan, tetap bisa mengedukasi dengan nada-nada yang bagus. Oke. Nah, pemirsa, kita juga penasaran nih terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan ya. Jadi kalau kayaknya cuma cerita aja kurang afdol gitu ya. Kita langsung saksikan aja, ada tayangan cuplikannya. Berikut kita saksikan. Wah, ini di mana nih?
Ini di salah satu panti asuhan, kalau ini di hotel kita ngambil makanan. Oh itu cowok yang satu-satunya tadi? Enggak, ini bukan? food rangernya Oh, kita. ini food ranger. Kita juga ngolah makanan kalau misalnya dia near, kan kalau kadang-kadang dia deket masa waktu, terus kalau dikasihkan masyarakat tuh nggak mau ngambil gitu. Jadi kita olah dulu. Oh berarti nggak hanya makanan jadi ya, tapi Betul. bahan makanan juga Bahan makanan dibagi juga ya? dibagikan. Oh tadi ada telur, ada sawi. Ada sayur yang nggak masuk ke dalam ke dalam supermarket yang nggak estetik juga kita selamatkan. Ada beras, jadi kayak sembako ya jatuhnya Betul. juga ya? Wah. Oh mereka bawa tempat sendiri? Iya, kita juga ngedukasi supaya nggak menggunakan Plastik ya benar-benar. Jadi benar-benar pemanfaat, apa peduli lingkungan banget Iya, ini ya betul. kan? Wah keren. Ini waktu Food Ranger kita kampanye, kita biasanya ada di Car Free Day. Oke, nah ini ngapain nih? Kita punya box di saat kita Car Free Day, kita punya box. Di box itu kita orang-orang bisa mendonasikan makanannya. Jadi ngolah makanan juga. Ngolah makanan juga. Kita pernah ngolah lobak. Lobak? Iya, karena lobak itu kan nggak banyak orang kan yang makan. Karena kan itu entitas biasanya di Chinese atau Jepang biasa gunain itu. Jadi kita coba buat ready cake supaya akhirnya bisa dimakan gitu. Keren ya. Jadi emang, aduh manfaatnya banyak banget nih kalau kita join ngelihat langsung ya kan. Kalau nggak bisa ikut turut membagikan, ya support makanan gitu ya kan. Iya, keren banget dan memang udah banyak banget ya apa namanya orang-orang yang apa ya merasakan manfaat dari ekstra pangan ini. Tapi sejauh ini kira-kira ada jadwal-jadwal tertentu nggak sih kayak seminggu tuh sekali atau gimana? Oke, kalau misalnya jadwal itu karena kita juga bukan hanya ngebagiin ke masyarakat, tapi kita udah punya partner. Kita namanya Frontline Organization atau FLO. Kita punya 19, nah 19 organisasi ini kita buat jadwal piketnya. Jadi setiap hari kita ngedistribusiin makanan. Setiap hari. Wah. Setiap hari. Ini cocok nih sama Noe, nanti mana tahu ya kan. Istri nggak masak, sibuk ngurusin anak gitu. Kalau lapar boleh main-main ke Aksata Pangan. Kan lagi membutuhkan ya kan. Boleh, karena kalau jadi volunteer Aksata Pangan, Food Ranger Aksata Pangan, kita juga kan dikasih kasih. makanan. Iya sih juga. Iya. Boleh Karena nganterin ke rumah nggak? Dia sudah memberikan waktu. Tapi boleh nanya kan Budi? Boleh, mau nanya apa? Ini kan tadi komunitasnya untuk yang kayak makanan yang berlebihan gitu ya. Kakak bisa nggak kalau misalnya buat kayak komunitas baru yang ambil di bidang yang lain gitu, ada nggak kepikiran? Kayak misalnya kayak lemak berlebihan gitu diambil itu bisa. Kalau lemak berlebihan sih pengen banget bisa ngasih. Budi leher aku udah nggak ada loh sama Budi. Masanya ini diambil gitu bisa nggak sama komunitas suara Sedot kakak? lemak gitu ya. Terus siapa yang mau nerima? Gak ada yang mau nerima. Orang juga udah kelebihan lemak gitu. Udah itu aja. Itu aja. Cuman itu aja sih nanya. Iya. Kami paham kok. Pertanyaannya penting banget itu Iya. memang harus ditanyain. Karena dia sudah tidak kuat lagi untuk menahan lemak-lemak yang menyelimutinya. Iya. Oke, berarti dia nggak usah menerima sih menurutku ya. Gak usah menerima ya. Iya, Nanti dari- makin bertambah lemaknya. Iya, istrinya aja. Dia food rangernya aja Food ya. ranger. Tapi dengan ini garis bawah tidak menerima makanan ya. Iya, kamu harus bergerak. Iya. Iya, kan agak payah sekarang bergerak gitu. Oh ya jaga Sama anak. Mama. Iya. Oke, itu aja kan? Udah Iya, itu aja, nggak ada lagi. Ya udah ya. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Oke pemirsa, kita masih ada di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Tepuk tangan dulu dong biar makin semangat ya pagi hari ini. Iya. Kita udah banyak ngobrol sama Karinda dan juga Debbie. Keren banget ya aktivitas kalian ini. Mudah-mudahan juga makin banyak masyarakat yang tergerak ya untuk bisa membantu sesama gitu ya. Apalagi para perempuan-perempuan di Sumatera Utara. Wah. Ya ini mungkin kita tanya lagi ya. Mau nanya apa Budi? Aku mau nanya. Iya, mau nanya, Iya, Budi. baiklah. Iya. Terima kasih Gina. Nah, kita pengen tahu nih, kan yang namanya organisasi pasti ada jatuh bangunnya gitu lah ya kan. Ada
mungkin kendala-kendala yang dihadapi saat ini gitu, apa atau kejadian-kejadian yang kurang mengenakan begitu. Nah, mungkin boleh dong di-share ke kita dan bagaimana cara teman-teman Aksata Pangan ini untuk menyiasati itu semua gitu. Nah, silakan. Kalau jatuh bangunnya karena awalnya Aksata Pangan hadir karena atas adanya pertemanan kita masing-masing gitu, ada dibangun karena atas dasar pertemanan pertama. Nah, kalau ditanya apakah sih jatuh bangunnya, yang pasti yang pertama karena kita berusaha untuk membangun, pasti kita bukan hanya mengeluarkan waktu, tapi juga materi dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya semua konsistensi yang kita lakukan, semua hal yang kita inginkan bisa terwujud, salah satunya kita bisa mempekerjakan orang. Nah, itu salah satu jatuh bangun yang udah kita laluin gitu. Kita akhirnya mendapatkan dana hibah. Contohnya saat ini kita itu supaya mendapatkan dana untuk organisasi bisa terus berjalan, kita mencoba menjadi bagian Global Food Banking Network. Jadi dia organisasi yang menaungi 50 food bank di 30 negara, base-nya di Chicago. Kita mendapat pendanaan dari situ dan kita sudah ada di tahap kedua, yang mana kita harus mencoba sampai tahap keempat supaya kita bisa lebih dapat kredibel dan bisa certified menjadi member mereka. Terus yang kedua adalah jatuh bangunnya adalah sampai saat ini sebetulnya kita masih kekurangan makanan berlebih, tapi sebetulnya sudah banyak keluarga atau masyarakat bersejahtera ataupun organisasi seperti panti asuhan, panti jompo yang mencoba meng-approach kita untuk memberikan makanan berlebih. Tapi kita masih kekurangan nih sumber makanannya gitu. Jadi itu sih mungkin yang lagi jadi struggle kita untuk sekarang gitu. Oke. Nah, ini jadi apa ya? Kan ada tuh biasanya sekarang kan lagi happening itu Jumat berkah gitu ya. Yeah. Kenapa mesti harus Jumat aja begitu? Kalau setiap hari kenapa enggak gitu ya kan? Bisa juga gabung sama Aksata Pangan, nggak tahu kan penting masak aja kayak gitu kan. Jadi setiap hari jadi berkah. Iya, bener. Keren banget loh kalian ya. Jadi pokoknya tantangan, kendala ini semua ternyata bisa dihadapi sampai sekarang tuh makin besar, udah jadi yayasan dan semoga bisa juga certified tadi ya dan juga bisa bekerja sama dengan beberapa negara. Salah satunya Chicago tadi ya. Oke, keren banget. Tepuk tangan dong sekali lagi pemirsa. Nah, tentunya di Kopi Pagi, di Ngopi maksud saya ya pemirsa. Seperti biasa, kita pasti akan mengajak narasumber kita untuk bermain games. Oke. Seperti apa gamesnya Gina? Gamesnya susah banget Susah loh. banget. Kita cari yang susah pemirsa ya. Jadi kita akan kasih kata nanti dan satu persatu harus ejak katanya. Susah kan? Susah. Oke. Pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa yang lain gitu? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia aja. Oke. Biar lebih ini energi kita berdiri kali ya. Nah, oke. Aku sudah pegang katanya Gina, karena ini memang sulit, jadi memang ini diperuntukkan untuk Anda juga. Noe sini dong Noe, gabung ya. Oke. Budi harus ikut. Gak usah. Kasih tim aja tim. Membacakan saja. Gak boleh, Budi ikut aja ya. Ibu produser. Iya bener, jadinya biar berlima. Kita boleh maju lagi ke depan ya. Oke, Nah, jadi gitu ya. Pokoknya kalau yang kalah dihukum. Apa ya hukumannya? Yuk kita cari yuk. Kita baris gini kayak girl band ya. Girl band emang mau jadi girl band? Mau dong. Berasa jadi Kartini juga. Oke, nggak apa-apa. Aku ikut juga deh kalau kayak gitu. Ikut ya. Nah, oke. Aku akan sebutin ya katanya. Jadi nanti langsung sambung ya. Iya. Misalkan manten gitu ya kan. Berarti M langsung A N T A N kayak gitu. Nah, oke siap semuanya. Oke ya. Bagus ini aja ya. Tim kreatif aja yang pegang. Apanya yang Ininya. pegang? Ya udah nggak apa-apa nanti dari aku dulu. Tapi jangan nyontek ya. Iya enggak, kan nanti langsung ditutup. Nanti berhentinya di mana dia bergilir jadinya ya. Iya. Oke, sudah? Oke. Kata yang pertama adalah Dari dia ya. Saya dari sini. Kok jadi aku? Memang aku sini sering Ya ngomong dari sana, dari Budi dulu ya. Oke. Kata pertama dari Budi. Oke. Ya. Kata pertama adalah bangsa. B. N. S. Gina, bangsa kalau kayak gitu. G. Bangsa kalau kayak gitu. Berarti Gina gagal ya? Iya. Ya silakan pintu keluar di sebelah sana.
Oke. Karena Gina gagal ya. Oke, jadi Gina yang bawa. Nah. Tadi nggak dihitung ya pemirsa, kita ulang dari awal lagi. Oke, langsung. Oke ya. Ini kesini berarti? Ya kesini Ya. muter ke sana ya. Hmm. Katanya adalah pemersatu. P. E, M. E. R. S. T, Salah. STU. Kok jadi abjad ya? Aduh lu. Oke. Ulangi. Ini agak panjang. Ulangi. Dari aku dulu ya. P. E, M. E. R. Ya ampun, Gina. IPK kita memang 1,8 kan? Gina. Pakai bahasa Inggris aku biasanya. Oh gitu, sombong sebentar anak sastra Inggris gitu ya. Oke, sampai bisa Gina ayo. P. Ulangi. P. E. M. E. R. Sampai nyontek. Udah loh ngebaca aja dia salah loh. Nyontek loh dia. Kok susah sih pemersatu kan Oh, ya? iya. Pemersatu. P. E, M. E. R. S. T, U. Aduh A. Salah mas. Salah. A. Pemersatu. A. T. U. T. U. gitu. Bisa diulang nggak ya? Gak usah, yang lain Udah, lagi. yang lain buka. Ya Allah jangan salah lagi Ini nih gampang kalau. nih, ini gampang. Iya. Nggak sampai ke aku. Oke, ya. Kata selanjutnya adalah media. M. E. D. I. A. Berhasil ya. Kalau yang ini, ada nggak yang basi gitu? B, A, S, I juga nggak nyampe ke aku kan? Coba kakaknya. Aku. Dibaliknya. Aku deg-degan. Oh iya. Sudah, tunjukin ke depan boleh? Aksata. Oke. A. K. S. A. T. A. A lagi. Lagi. Iya, Udah, saya. udah habis. Oh sudah habis. Ada lagi tenang di belakang. Bang Roji. Kami suka untuk Kita ambil ya, games-games kita ambil ya. kayak gini. Dari mana Karena nih? kami ingin menjatuhkan Gina di sini. Oh nggak ada? Oh iya. iya. Kita Udah, cari udah aja siap, udah siap. kata yang lain. Ya, ya. satu lagi, udah Oke, satu lagi iya. ya. Sudah? Satu lagi. Siap? Siap. Sudah siap? Rambut. R. A. M. B. U. T. Oke, dari kakaknya. Pangan. P. A. N. G. Pangan kan? A. N. Oke. Aku bilang aku bisa bahasa Inggris Iya, loh. iya. Oke, Itu sudah. ada di depan. Satu lagi. Satu lagi. Berarti ke sini ya. Dari aku ya? Iya, dari Gina. Jomblo. J. Budi. Loh. Dia yang nyuruh. Iya, kan nggak aku aja yang jomblo. Kakak jomblo nggak? Oh, iya. Kakak? Enggak Oh, sih. enggak. Berarti cuman kita ya kan? Iya. Sabar lah ya. Mana tahu ya, mana tahu. Oke, Oke, tepuk pemirsa. tangan dong buat kita semua. Baik, terima kasih buat Kak Debbie dan juga Kak Karin yang mungkin sedikit saja ya kira-kira harapan ke depannya mau ngapain lagi sih ini dari Aksata Pangan. Silakan berdiri aja. Kalau kita sih, kita pasti pengen terus bisa bermanfaat karena yang kita inginkan adalah kita ingin bisa memastikan siklus pangan tak terputus bersama Aksata Pangan. Oke. Dari Kak Debbie? Ya semoga apa yang diharapkan Karin bisa Mereka kompak banget ya. Sahabatan ternyata ya. Iya. Tepuk Kayak tangannya dong untuk Karin dan juga Debbie. Baik, terima kasih buat seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Ngopi. Jangan lupa saksikan terus Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana, kita pamit undur diri. Sampai jumpa.